Dr. Nimadi, PMKEP NS SPK.com. Dan juga teman-teman selaku yang hadir pada hari ini. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Risma Pinggandita selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya, dengan ada teman-teman dari kelompok selaku pembawa materi, bisa di next. Maaf Ibu, bisa ditunggu sebentar karena ada kendala. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, dilanjut dengan ada teman-teman dari kelompok selaku pembawa materi pada hari ini, itu berjudul Program Pemerintahan dalam Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Penyakit Jantung, dan Pembuluh Darah Hipertensi. Di sini ada nama anggotanya, yang satu Rizky Nisa Nisa, dua Rizka Permata Oktaviani, tiga saya Risma Pinkandita, empat Salsabila Naila Nurfitin. Bisa di next. Saya serahkan ke kelompok. Kebijakan program boleh di next. Definisi penyakit hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik slide sebelumnya dan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm air raksa. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Slide selanjutnya. Definisi program. Di sini ada program self-management atau manajemen diri pada penderita hipertensi. Masalah yang muncul secara umum itu pada pasien hipertensi adalah karena kurangnya pengetahuan individu mengenai pengelolaan hipertensi. Lalu masalah lain terjadi karena ketidakpatuhan terhadap pengobatan yang telah diberikan. Penderita hipertensi dalam mengelola manajemen diri dapat diberikan suatu program dalam pengelolaan penyakit hipertensi. Nah, program manajemen diri berbasis keluarga dapat menjadi faktor positif yang dapat meningkatkan perilaku pengelolaan diet pada pasien hipertensi. Self-management atau manajemen diet yang ada di dalam keluarga dengan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif dianggap dapat mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi secara lebih efektif. Keluarga merupakan perspektif dasar dalam pembentukan perilaku dan terlihat dalam penyediaan makanan serta memegang tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Jadi di sini itu manajemen dirinya keluarga memfasilitasi pasien dalam melakukan pengobatan dan pencegahan komplikasi serta melakukan suatu kerjasama dengan petugas kesehatan sehingga dapat menimbulkan kemandirian pasien dan keluarga dalam mengelola kesehatan secara mandiri. Slide selanjutnya. Regulasi Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular pada pasal 1 yang pertama
Penyakit tidak menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu panjang atau kronis. Yang kedua, penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif, serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada surveillance. PTM adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian faktor risiko dan PTM serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Slide selanjutnya. Regulasi pasal 2, pengaturan penanggulangan penyakit tidak menular, termasuk hipertensi, dalam peraturan menteri ini bertujuan untuk yang pertama, melindungi masyarakat dari resiko penyakit tidak menular, yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi akibat penyakit tidak menular yang ditimbulkan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya. Lalu di sini ada arah dan kebijakan program menurut pencegahan pengendalian penyakit atau P2P tahun 2020 sampai 2024 pada penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV atau AIDS, emerging disease, dan lain-lain. Yang pertama itu pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveillance real-time atau pencatatan pelaporan pada waktu nyata, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok. Pendekatan promotif dan preventif ini misalkan penanganan faktor risiko, yaitu mengurangi rokok, alkohol, mengurangi aktivitas fisik, dan mengonsumsi makanan tinggi gula garam. Terus yang kedua itu upaya promotif dan preventifnya itu penyediaan fasilitas aktivitas fisik dan olahraga. Lalu screening dan penyuluhan serta promosi kesehatan yang berkelanjutan. Lalu arah kebijakan yang kedua itu ada penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa, dan karantina kesehatan. Lalu yang ketiga, ada peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan, serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Lalu yang keempat, ada pengendalian resistensi antimikroba, dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Selanjutnya. Lalu ada strategi dalam menanggulangi hipertensi. Strategi pertama itu menurut global, penanggulangan penyakit tidak menular inisiatif global ini difokuskan untuk negara berkembang yang telah disepakati secara nasional melalui resolusi World Health Assembly pada tahun 2000. Nah, strategi globalnya itu terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama itu pencegahan primer atau primary prevention. Jadi, primary prevention ini meliputi intervensi yang diarahkan pada seluruh penduduk untuk menghindari timbulnya faktor risiko penyakit dan melakukan deteksi dan diagnosa dini, serta melalui tata laksana kasus di fasilitas kesehatan yang efektif. Lalu yang kedua ada penguatan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan ini membutuhkan suatu sistem pelayanan yang kuat agar terjadi hubungan intensif antar jejaring pelayanan kesehatan, di mana semua tingkatan dari tingkat primer, sekunder, dan tersier, termasuk pelayanan-pelayanan promotif, preventif, dan pengobatan dapat melaksanakan kesehatan primer dengan efektif. Lalu surveillance ini tujuannya untuk melakukan pengamatan terhadap kecenderungan suatu penyakit. Yang pertama untuk mengidentifikasi dan meminimalkan akibat atau dampak negatif dari suatu kejadian luar biasa seperti demam berdarah, lalu penyakit seperti epidemik seperti COVID yang kemarin. Lalu yang kedua menilai tingkat efektivitas dari suatu program atau pelayanan kesehatan.
Lalu ada juga monitoring keterpaparan faktor resiko yang komprehensif perlu dibuat untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada strategi regional, itu dalam penanggulangan penyakit tidak menular dengan memperhatikan konteks regional Asia Tenggara atau SeaWorld. Itu mengajurkan kepada negara anggota di wilayah untuk menjadi 3 pilar, menjadi 4 area strategi dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Itu ada 1 area 1 advokasi, partnership dan leadership, yaitu kegiatan advokasi dalam Kementerian Lintas Sektor untuk meningkatkan dan mempercepatkan penanggulangan epidemis penyakit tidak menular, kayak memperhatikan bahwa determinan dan faktor resiko penyakit tidak menular berada dalam sektor non kesehatan, maka upaya penanggulangan penyakit tidak menular tidak mungkin berhasil tanpa dukungan lintas sektor terkait. Area kedua itu health promotion and reduction, bertujuan untuk mengembangkan intervensi pada masyarakat untuk mengurangi faktor-faktor resiko utama pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada area ini, menekankan pada pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, atau bisa dibilang PHBS, dan akan dapat mengurangi penggunaan produk-produk tembakau, meningkatkan konsumsi buah dan sayur, mengurangi asupan lemak, gula, dan garam, dan mengurangi konsumsi alkohol, dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang area ketiga itu ada health system strengthening for early detection and management of NCDs, yaitu penguatan sistem pelayanan kesehatan ditujukan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, terutama sistem pelayanan kesehatan primer. Kegiatan dalam area ini diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dalam penanggulangan penyakit tidak menular, baik upaya kesehatan masyarakat maupun pada upaya kesehatan perorangan. Yang terakhir itu ada area 4 atau surveillance, monitoring, and evaluation and research. Itu ditunjukkan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk pengembangan kebijakan dan program. Strategi region ini menjadi salah satu acuan yang digunakan oleh Indonesia dalam pengembangan strategi nasional. Strategi nasional penanggulangan penyakit tidak menular atau PTM dengan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Bisa di next. Di sini ada peran pemangku kepentingan atau peran kementerian lembaga dalam penanggulangan penyakit hipertensi. Di sini ada faktor resikonya, kurangnya aktivitas fisik, intervensinya itu menciptakan lingkungan kondusif untuk aktivitas fisik, misalnya sarana olahraga, running track, jalur sepeda, dan tata kota, tempat-tempat umum, tempat kerja, dan institusi belajar mengajar. Kedua, di situ ada edukasi masyarakat melalui meliputi media mobilisasi sosial untuk kampanye publik dan olahraga masyarakat. Sampingnya itu sektor lembaganya itu 1. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga, 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
4 ada Kementerian Perumahan Rakyat. Yang terakhir ada Kementerian Dalam Negeri, LSM atau NGO, Pemda. Terus faktor resiko diet tidak sehat, yaitu intervensinya satu, melakukan review atas regulasi dan identifikasi regulasi yang diperlukan untuk mendorong konsumsi buah dan sayur dan pengurangan konsumsi lemak dan gula dan garam. Yang itu kajiannya untuk menetapkan pajak pada unhealthy food atau makanan tinggi gula garam. Yang bisa di next. Yang B itu penguatan regulasi terkait pembatasan kadar gula garam dan lemak dalam makanan. Terus yang C, kajian penerapan subsidi buah dan sayuran Nusantara. Yang keempat atau D, keadaan pangan atau food safety. Yang kelima itu pengurangan impor buah dan sayur segar dan olahan. Kedua ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak, dan membudayakan gizi seimbang. Bisa sebelumnya, sektor atau lembaganya itu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2 Kementerian Pertanian, 3 Kementerian Agama, 4 Kementerian Dalam Negeri, 5 itu ada Bappenas, 6 Kementerian Perhubungan, 7 BPOM, 8 NGO atau LSM, 9 itu Pemda, 10 Mitra Pembangunan, 11 Kementerian Perindustrian, dan terakhir itu ada Kementerian Pendidikan. Selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program. Next. Aplikasi program RW Gelis, RW Genap Ulah Hipertensi di RW 6 Desa Jayawarsa Garut. Kegiatan pendidikan kesehatan diberi nama dengan RW Genap Ulah Hipertensi atau Gelis di RW 6 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020. Kemudian pelaksanaan pemasangan poster-poster edukasi di lingkungan RW dilanjut kegiatan pemasangan poster di wilayah lingkungan RW 6 di Kelurahan Jayawarsa, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut di beberapa titik. Tujuan dari pendidikan kesehatan ini diharapkan warga atau masyarakat di RW 6 mampu mencegah serta dapat memantau kesehatan secara berkala dan mampu mengendalikan hipertensi. Strategi yang digunakan yaitu dengan bekerja sama dengan RW, RT, ibu-ibu kader, serta masyarakat di RW 6 untuk memasang poster-poster bertemakan hipertensi serta adanya penyuluhan online terkait hipertensi atau kuliah WhatsApp dengan grup kader, RT, dan RW. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, masyarakat masih belum tahu bahwa hipertensi dan masih mengonsumsi makanan tinggi garam. Yang kedua, keterbatasan media dan metode edukasi terhadap masyarakat tentang hipertensi dan cara penanganan yang tepat. Yang ketiga, masyarakat kurang aktivitas fisik, menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Yang keempat, masih terbatasnya sumber daya pendukung program penanggulangannya penyakit tidak menular. Prioritas program masih didominasi oleh program pencegahan penyakit menular dan kesehatan ibu dan anak, sehingga mempengaruhi persiapan fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan pasien penyakit tidak menular. Next. Lalu ada upaya atau dukungan terhadap program. Yang pertama, pemerintah
pemerintah menganggarkan alokasi dana untuk memberdayakan fasilitas-fasilitas kesehatan di puskesmas dan posyandu untuk screening dan deteksi dini penyakit menular. Yang kedua, meminta masyarakat untuk memulai menerapkan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Tujuannya agar tidak hanya dapat mencegah penyakit tidak menular, tetapi dapat juga mencegah penyakit menular. Yang ketiga, cek kondisi kesehatan secara rutin dan teratur. Yang keempat, berhenti merokok atau hilangkan asap rokok dan polusi udara. Yang kelima, rajin aktivitas fisik dengan berolahraga. Yang keenam, istirahat yang cukup. Next. Peran perawat dalam menanggulangi isu. Yang pertama, perawat berperan sebagai edukator, yaitu dengan memberikan suatu edukasi melalui pemasangan poster ataupun edukasi secara langsung kepada masyarakat setempat mengenai cara pencegahan serta memantau kesehatan secara berkala agar angka hipertensi dapat dikendalikan. Yang kedua, perawat melakukan penyuluhan secara online dan memberikan video senam anti-hipertensi kepada masyarakat. Yang ketiga, peran perawat sebagai motivator, yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat mempraktekkan senam antihipertensi dan melakukan senam antihipertensi tersebut secara rutin. Baik, terima kasih pada kelompok. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Ayo Mbak, ditunjuk kelompok lain aja, mewakili satu-satu pertanyaan. Kelompok yang lainnya ada berapa kelompok tuh? Ditanya saja, masing-masing kelompok berkontribusi satu pertanyaan. Baik, Salsabila Tania. Ya, baik, izin masuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Sania Balkis, perwakilan dari kelompok 9. Saya izin bertanya terkait program self-management yang tadi kelompok jelaskan. Kenapa sih program ini tuh berkaitan dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi? Terus apa sih yang menjadi hubungan yang signifikan gitu antara program tersebut dengan peningkatan darahnya? Gitu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada Ayundri, silakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Ai Indriani Redka Pratiwi dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang upaya atau dukungan pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular hipertensi ini. Pertanyaan saya itu di slide kan dijelaskan tentang GERMAS ya tadi salah satunya. Nah, izin dijelaskan apa dari GERMAS itu? GERMAS itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nur Eliza Putri. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Nur Eliza Putri, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Mengapa sih dalam self-management itu yang dilakukan dengan upaya promotif dan preventif dianggap dapat mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi secara lebih efektif? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Kepada kelompok, bisa dijawab pertanyaannya. Baik, moderator, izin masuk. Saya Rizka Permata dari kelompok. Izin jawab pertanyaan dari Salsabila Sania Balkis yang bertanya, kenapa program self-management itu
apa sih hubungannya yang signifikan antara program tersebut dengan peningkatan darah. Jadi self-management atau manajemen diri ini menjadi erat hubungannya dengan hipertensi, karena dalam pencegahan hipertensi itu bukan cuma faktor luar, misalkan bukan program dari pemerintah aja yang berpengaruh, tapi dari dalam diri, misalkan kita tidak mengonsumsi makanan tinggi garam, terus melakukan melakukan pengobatan, terus bantuan keluarga juga sangat dibutuhkan untuk manajemen diri ini dalam mengatasi hipertensi. Jadi misalkan kita itu mengurangi konsumsi garam, terus kita itu olahraga senam, terus kita melakukan aktivitas fisik. Nah, itu dibutuhkan dalam manajemen diri. Nah, itu mengapa program manajemen diri ini menjadi kaitannya dengan pencegahan penyakit hipertensi. Seperti itu, Salsabila, apa terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab, Rizka. Izin masuk, moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Ai Indriani. Yang pertanyaannya di slide upaya pemerintahan dalam penanggulangan penyakit terkait pembuluh darah hipertensi terdapat Germas. Bisa dijelaskan bagaimana program Germas ini terhadap penyakit hipertensi? Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Pada kasus hipertensi, contoh program Germas seperti peningkatan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja paling sedikit 30 menit setiap hari. Istirahat tidur yang cukup selama 6 hingga 8 jam untuk orang dewasa, tidak merokok, tidak minum alkohol atau narkoba, serta perbaikan gizi dengan mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari. Semua ini dilakukan untuk mencegah terjadi hipertensi melalui Germas dengan mengajak masyarakat tetap hidup sehat. Apakah sudah terjawab, Ai? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, izin masuk moderator. Saya Rizky Arunisa selaku perwakilan dari kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari Nur Eliza Putri. Pertanyaannya itu, mengapa dalam self-management yang dilakukan dengan upaya promotif dan preventif dianggap dapat mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi secara lebih efektif? Jadi menurut kelompok itu pembangunan kesehatan belakangan ini memang lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif yang dikarenakan upaya promotif dan preventif itu penekanannya lebih memfokuskan kepada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Lalu jika dilihat dari pengertiannya tersendiri itu, upaya promotif merupakan upaya pembelajaran dari, untuk, dan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Dalam melakukan upaya promotif kepada pasien hipertensi, perawat dapat memberikan suatu demo pengobatan secara langsung pada penderita hipertensi, serta memberikan suatu penyuluhan mengenai kontrol tekanan darah secara teratur dan juga mengkonsumsi obat antihipertensi sesuai anjuran dokter. Lalu sedangkan upaya preventifnya itu merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit maupun masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Dalam melakukan upaya preventif kepada pasien hipertensi, perawat dapat memberikan suatu edukasi untuk mengurangi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik secara teratur, tidak merokok dan menghindari asap rokok, diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, serta menghindari minuman beralkohol. Seperti itu, Eliza, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, jelas sekali Nisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kelompok membuka sesi pertanyaan lagi. Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan Elsa. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Elsa Kumalasari, perwakilan dari kelompok 3. Tadi ada pembahasan mengenai strategi global, di mana salah satunya itu pencegahan primer. Jadi disebutkan juga bahwa seperti melakukan intervensi kepada masyarakatnya, yaitu bagaimana gitu, terus peran perawatnya juga untuk melakukan
pencegahan primer itu juga seperti apa. Mungkin itu aja cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Silakan Fitri Alia. Masuk moderator, saya Fitri dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, tadi di regulasi pada pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan penanggulangan PTM dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi. Nah, maksudnya mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi itu seperti apa ya dalam program ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dinda Cahya. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Cahya dari perwakilan kelompok 1. Saya izin bertanya kepada kelompok, apakah hipertensi ini masih tinggi di Indonesia? Terus penyebab yang sering banget ditemuin kalau misalkan di Indonesia itu karena apa? Terus menurut kelompok bagaimana tanggapannya mengenai masyarakat yang masih saja tidak mengikuti kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan kasus hipertensi? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok bisa dijawab. Halo, kok diam ini? Siapa gilirannya sekarang? Moderator? Iya, Ibu. Ya, ini giliran siapa sekarang yang bicara? Kelompok Ibu, mungkin bisa ditunggu sebentar, Ibu. Ya, Gali Trinidad. Silakan bertanya. Oh ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gali Trinidad dari kelompok 5. Izin bertanya, dalam melaksanakan program ini, apakah ada hambatan-hambatannya dalam melaksanakan program? Terus berikan contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya. Dan untuk kelompok, silakan dijawab. Baik, izin masuk. Saya Rizky Runisa selaku perwakilan dari kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari Gali Trinidad. Pertanyaannya itu, dalam pelaksanaan program ini, apakah adanya hambatan dalam melaksanakan program? Lalu contohnya itu seperti apa? Nah, di dalam isu yang kami angkat ini, masyarakat masih belum tahu bahaya hipertensi dan masih mengonsumsi makanan tinggi garam. Lalu, masyarakat juga masih kurang melakukan aktivitas fisik yang menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kekebalan tubuh. Serta
sumber daya dalam masyarakat di desa tersebut, di Desa Jayawaras itu masih kurang gitu. Jadi prioritas program masih didominasi oleh program pencegahan penyakit sehingga mempengaruhi kesiapan fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan pasien penyakit tidak menular. Seperti itu, Gali. Apakah dapat diterima jawabannya? Iya, saya terima. Terima kasih ya jawabannya, Nisa. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Pertanyaannya tadi, peran perawat dalam pencegahan primer penyakit hipertensi, apakah benar? Benar, kurang lebih seperti itu, Risma. Ya, pencegahannya itu bisa dengan tidur yang cukup antara 6 sampai 8 jam per hari, terus kurangi makan berkolesterol tinggi dan perbanyak aktivitas fisik, terus itu bisa mengurangi berat badan, terus kurangi konsumsi alkohol, terus mengurangi konsumsi minyak, mengkonsumsi minyak ikan, terus habis itu suplai kalsium, terus menurunkan sedikit tekanan darah, tapi kalsium juga kalsium juga cukup membantu gitu. Apakah terjawab? Baik, terima kasih jawabannya, Risma. Ya baik, moderator izin masuk. Saya Rizka dari kelompok 8, izin menjawab pertanyaan dari Fitri Alia. Tadi nanya kalau misalkan di regulasi pasal kedua itu ada dampak sosial dan ekonomi dari hipertensi. Jadi apa sih dampak sosial dan ekonominya itu? Jadi yang pertama dampak ekonomi dari hipertensi itu misalkan penderita hipertensi itu kan harus rutin beli obat, harus rutin cek hipertensi, dan nggak semuanya itu mungkin mampu untuk berobat gitu, walaupun sekarang udah ada BPJS. Nah, dampak ekonominya itu karena ekonominya yang nggak mencukupi, jadi dia itu nggak bisa mengatasi hipertensi tersebut. Lalu untuk dampak sosialnya, misalkan si penderita itu nggak dapat motivasi dari teman sejawatnya atau dari keluarganya, jadi karena dia nggak dapat motivasi atau dukungan, dia itu nggak bisa buat mencegah si hipertensi itu. Dia malah jadi apa ya? Jadi nggak bisa mengurangi hipertensi. Harusnya kan kalau misalkan kita punya penyakit, kalau misalkan kita didukung secara emosional atau fisiologis, kita bisa mengatasinya. Tapi kalau misalkan dia dari faktor sosial, dia nggak punya teman atau nggak punya dukungan keluarga, dia jadi susah untuk mengatasi penyakit tersebut. Apa sudah terjawab, Fitri Alia? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, izin masuk moderator. Saya Rizky Runisa selaku perwakilan kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya. Pertanyaannya itu, apakah hipertensi masih tinggi di Indonesia dan sebab apa yang sering ditemukan, lalu tanggapan terkait masyarakat yang masih tidak melakukan pencegahan. Di Indonesia sendiri, kasus hipertensi prevalensinya masih tinggi. Menurut data dari Kemenkes, prevalensi hipertensi Indonesia sendiri mencapai 34,9% dari populasi. Nah, tingginya angka kejadian hipertensi itu disebabkan karena masyarakat kebiasaan melakukan rokok dan tidak menghindari asap rokok, lalu mengkonsumsi garam, hingga minimnya memakan buah dan sayur. Lalu peran kita sebagai perawat itu dapat melakukan suatu penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan edukasi secara langsung ataupun melalui poster-poster untuk melakukan pola hidup sehat seperti mengurangi kebiasaan merokok, lalu konsumsi garam dan memakan buah maupun sayuran. Seperti itu Adinda Cahya, dan jawabannya apakah dapat diterima?
Ya, sudah diterima. Terima kasih. Assalamualaikum, izin masuk. Ya, Perkenalkan, nama saya Salsabila dari perwakilan kelompok 11. Saya ingin bertanya, apa ada upaya pemberantasan dan pencegahan dalam penyakit menular pada orang sehat? Terima kasih. baik, terima kasih. Akan ditampung terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 8, silakan. Izin menjawab. Pencegahan penyakit menular dapat diupayakan melalui perilaku menguranginya kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Perilaku mengurangi kontaknya antara lain mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang sedang terdapat wabah. Apakah sudah terjawab? Baik, demikian presentasi dari kelompok. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Made. Terima kasih. Oke, makasih moderator. Terima kasih kelompok ya yang sudah presentasi dengan baik dan juga diskusi yang cukup hangat ya. Karena harus distimulasi rupanya diskusinya ya, baru pada nanya. Padahal pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Kelompok juga sudah bisa menjawab dengan baik. Oke, mungkin untuk kelompok ya, sedikit masukan, walaupun sudah lengkap apa yang dipaparkan, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena kita membahas penyakit tidak menular, penyakit jantung dan pembuluh darah, salah satunya terkait dengan hipertensi juga, maka data-data statistik dari kasus tersebut itu harus ditampilkan. Makanya temannya tadi nanya, masih banyak nggak sih kasus hipertensi di Indonesia? Nah, itu kita tuangkan di dalam data statistik ya. Itu yang belum tampak saya lihat. Kemudian yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ini sudah bagus ya dipaparkan, dari kebijakan global, kemudian kebijakan regional, dan kebijakan lokal di Indonesia seperti apa. Itu mestinya diurut ya, jadi nggak lompat-lompat. Jadi kalau kita bicara dengan kebijakan, tuntaskan kebijakannya dari global, regional, sampai yang lokal di Indonesia seperti apa. Program pemerintahnya yang dilakukan. Tadi masih lompat-lompat di jeda dulu baru bicara tentang di Indonesia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular, ini seyogianya lebih spesifik lagi terkait dengan penyakit pembuluh darah dan jantung ya, pembuluh darah jantung dan hipertensi. Itu spesifikkan saja ke sana. Jadi tidak faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum. Ya walaupun memang faktor-faktornya itu pasti yang terkait dengan itu seperti kegemukan, misalnya gaya hidup, rokok dan sebagainya. Pasti mengarah ke sana, tapi sudah spesifik ke fokus karena tidak menular itu kan banyak sekali ya. Dan kita membahas penyakit jantung dan pembuluh darah dan terkait hipertensi. Jadi fokus ke sana untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit. Nah, faktor-faktor ini dulu baru upaya yang dilakukan untuk penanggulangan
TPM ini. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan posyandu. Pernah nggak melihat posyandu TPM di masyarakat? Di lingkungan tempat tinggal deh, pernah dengar nggak? Pernah dengar tidak? Ada posyandu TPM? Tidak. Di puskesmas, terutama puskesmas kecamatan, itu biasanya ada posyandu TPM. Ya, jadi itu tidak hanya lansia di sana. Penyakit tidak menular ya, PTM bukan TPM. PTM. Jadi tidak lansia saja yang diurusin, tapi dari usia remaja pun di sana ada. Karena kasus hipertensi, kasus DM terutama ya, itu banyak juga dialami oleh usia muda ya, usia muda, usia remaja, ada juga usia dewasa, banyak kasusnya tidak hanya lansia. Jadi posyandu PTM itu ada di masing-masing puskesmas kecamatan. Mungkin nanti kalau Anda praktek ke masyarakat, ya. Sebentar ya, sebentar. Nanti kalau Anda praktek di masyarakat, di puskesmas, coba tanya posyandu PTM. Ya, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan nanti Anda dilibatkan di sana. Itu khusus untuk penyakit tidak menular. Itu yang sudah dilakukan di masyarakat ya, khususnya di puskesmas. Nah, untuk kasus-kasus, coba saya izin share screen ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Terlihat, Ibu. Ya. Jadi untuk kasus hipertensi, ini kasus penyakit jantung kardiovaskuler ini. Tapi ini memang masih lama ya, penyebab kematian tahunnya masih lama. Yang terbaru Riskesdas itu penyakit hipertensi itu sangat tinggi. Ya, stroke terutama yang disebabkan oleh hipertensi itu masih cukup tinggi kasusnya. Ya, itu di Indonesia yang perlu dapat perhatian. Jadi di Indonesia kardiovaskuler dengan hipertensi itu dibedakan ya, tidak sama. Ya, salah satu penyakit pembuluh darahnya itu adalah hipertensi kan. Jadi penyakit jantungnya itu cukup tinggi, kemudian penyakit hipertensinya juga cukup tinggi. Ya, ini analisis yang dilakukan di Indonesia. Kasusnya ada lagi. Nah, ini prevalensi penyakit jantung. Ya, prevalensi penyakit jantung juga kalau di Riskesdas itu masih cukup tinggi juga. Ya, angkanya terutama untuk lansia ini. Kalau ditanya rumah sakit jantung itu seringkali penyakit jantung di masyarakat tidak terdeteksi sehingga sudah masuk rumah sakit itu dalam kondisi yang cukup berat. Harus dilakukan kateterisasi misalnya karena ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Itu yang sering dikeluhkan oleh teman-teman kita di rumah sakit jantung ya.
baik rumah sakit jantung pusat maupun rumah sakit jantung swasta yang ada di Indonesia atau rumah sakit umum yang menangani masalah jantung. Jadi sering tidak terdeteksi dan dianggap sepele, mungkin sama dengan penyakit hipertensi. Itu kan silent killer ya. Jadi dia bisa mematikan karena tiba-tiba nanti Anda temukan di masyarakat pada saat ke masyarakat, ke keluarga, tensi lansia itu bisa sampai 180, 200 ada itu ditemukan lansianya. Dan mereka tidak ada keluhan kadang-kadang, itu yang silent. Ya, tidak ada keluhan sehingga tidak bisa terdeteksi, tidak bisa melakukan pengobatan. Dan lansia seringkali tidak patuh. Ya, kalau lansia, kalau dewasa mungkin dia karena merasa mengalami keluhan itu cepat ke puskesmas. Tapi kalau lansia dia menganggapnya nggak ada keluhan gitu sehingga nggak berobat ke rumah sakit. Nah ini prevalensi hipertensi juga cukup tinggi ya untuk Riskesdas ini. Yang minum obat secara rutin itu juga tidak patuh ya masyarakatnya sampai sekarang. Kepatuhannya itu perlu dipertanyakan dan hasil riset, beberapa riset itu memang tingkat ketidakpatuhannya cukup tinggi untuk penyakit hipertensi. Karena kalau sudah dinyatakan hipertensi, itu kan harus minum obat seumur hidup gitu ya. Harus minum obat terus, apalagi lansia, di mana pembuluh darahnya itu sudah agak kaku. Ngajar dulu ke kantor. Datang telat. Ya. Jadi pembuluh darahnya sudah kaku sehingga kalau misalnya dia minum obat secara rutin terus tiba-tiba karena sudah nggak ada keluhan stop, itu yang sering kali menyebabkan stroke. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat sehingga perlu edukasi. Ya, ini penyakit hipertensi masih sangat tinggi. Ya, oke, nanti saya bisa gabung PowerPoint Anda dengan yang saya punya. Ya, sehingga nanti bisa lebih komplit. Tolong dikirim ke saya. Nanti urutannya saya benerin ya, urutan dari ininya, PowerPoint-nya, karena harus berurut gitu ya. Itu masih lompat-lompat. Nanti saya tambahkan data-data kasus yang ada di Indonesia. Oke, tadi dari diskusi yang dilakukan, kelompok sudah bagus menjawabnya ya. Banyak yang menanyakan self-management. Kenapa itu sangat penting? Banyak riset terkait dengan self-management. Bagaimana mengelola diri sehingga tetap sehat. Itu yang paling penting diajarkan ke masyarakat. Ya, Anda edukasi masyarakat itu dalam rangka promotif dan preventif, karena fokus dari PTM itu adalah promotif dan preventif. Edukasi masyarakat tidak cukup hanya mengedukasi. Kalau lansia, diedukasi lansia harus dilibatkan keluarganya. Nggak cukup cuma lansia. Ya, hipertensi lansia itu berbeda dengan hipertensi dewasa ya, untuk rentangnya. Ya, kalau lansia itu 140/90. Ya, setelah di atas itu hipertensi. Kalau dewasa itu kan 120/80. Jadi beda. Referensinya juga mencarinya harus berbeda. Cari di gerontologic nursing. Ya, kalau mencari di dewasa nggak akan ketemu. Ya, karena berbeda rentangnya. Jadi nanti kalau Anda ngambil skripsi terkait dengan lansia, itu normalnya tekanan darah lansia dengan dewasa itu berbeda. Ya, jadi manajemen diri. Bagaimana Anda mengajarkan lansia itu untuk memanage dirinya sendiri? Ya tentu harus dengan bantuan keluarga ya. Ya tadi sudah dikatakan terkait dengan germas, bagaimana harus olahraga, bagaimana harus makan yang sehat, bagaimana dia tidak merokok, kemudian istirahat yang cukup. Itu germas semuanya, gerakan masyarakat yang dilakukan khususnya untuk lansia. Ya, kalau di masyarakat itu sudah banyak kegiatan-kegiatan posyandu lansia yang dilakukan. Iya. Iya. Rapatnya kan jam 10 di Sri Kandi sudah dirubah. Oh, ya. Di Sri Kandi dirubah dengan Kajur karena Pak Oke.
Jadi itu ya manajemen diri, self management itu penting untuk lansia. Germas tadi sudah, kemudian kasusnya tinggi, penyebabnya apa sih penyebab hipertensi yang paling banyak? Gaya hidup yang tidak sehat. Ya, di kampung makan ikan asin dengan sambal, enak kan? Lalap, ya. Itu terus-terusan dikonsumsi. Kadang-kadang sudah hipertensi pun tetap aja susah mengedukasi itu yang namanya makan ikan asin lansia ya. Sulit mengedukasi. Jadi tidak cukup hanya sekali Anda mengedukasi itu tidak cukup, harus sering kali. Edukasi kepada keluarga, edukasi juga kepada masyarakat. Ya, itu sangat penting. Bagaimana masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah? Kita tidak bisa memaksakan semua masyarakat mengikuti ya. Banyak yang tidak mengikuti, justru sekarang adanya di masyarakat hambatannya seperti itu. Kesadaran masyarakat itu tidak cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan. Nah, kalau kesadarannya tidak tinggi, tentu diperlukan edukasi sesering mungkin ya, edukasi masyarakat sehingga dia sadar lama-kelamaan. Ya, peran edukator dari perawat ini sangat penting, tapi kadang-kadang perawat yang ada di puskesmas terbatas, nggak sempat mereka mengedukasi masyarakat. Makanya pada saat Anda praktek di masyarakat, itu upayakan prioritas health promotion itu dijalankan untuk mengedukasi masyarakat. Terus tadi hambatannya sudah ya, sama dampak ekonomi sosial tadi sudah di Sosbud ya, tadi sudah disampaikan. Dampak ekonomi sudah pasti ya, apalagi kita temukan di masyarakat itu banyak lansia yang nggak punya BPJS, banyak itu. Ya, peran Anda sebagai advokator yang mengadvokasi puskesmas bahwa di sana tidak ada masyarakat yang butuh pengobatan tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak punya jaminan kesehatan, itu penting. Ya, Anda bisa sebagai media untuk menyampaikan ke puskesmas karena sering lansia yang membutuhkan pelayanan itu tidak bisa mengakses pelayanan. Itu peran advokasi yang Anda lakukan ya ke puskesmas. Ya, sosial budaya tentu berdampak ya. Namanya masyarakat dia menganggap nggak apa-apa kok. Hipertensi sudah dianggap biasa gitu ya di masyarakat dan ini berpengaruh terhadap yang lainnya. Ya, kalau satu lansia ngomong seperti itu, kemudian mereka sering kumpul-kumpul di masyarakat, kemudian itu nyebar informasinya, menganggap itu biasa saja, ya sudah. Ya, pasti dari sosial budaya itu akan berpengaruh. Menganggap makan ikan asin tidak masalah kok, gitu. Untuk hipertensi, ya, itu kan sosial budaya. Jadi merubah budaya yang dianut oleh masyarakat itu juga sulit, butuh waktu. Ya, peran perawat itu. Nah, tadi yang saya komentari peran perawat, edukator, memberikan penyuluhan. Edukator itu salah satunya memberikan penyuluhan, jadi tidak berbeda ya. Memberikan penyuluhan itu masuk di edukator. Kemudian motivator, oke. Care provider itu penting. Anda memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, itu care provider ya. Kemudian peran mengadvokasi ini juga penting ya, apalagi Anda nurse nanti. Memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan advokasi agar lansia atau masyarakat yang butuh pelayanan itu mendapat haknya pelayanan kesehatan di puskesmas paling tidak terdekat. Itu advokasi yang Anda lakukan. Ya, masih banyak peran yang lain, tapi itu yang paling penting peran yang bisa dijalankan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong dikirim PowerPoint-nya ya. Dan masih ada yang mau dibahas? Dari yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Cukup?
Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Masih ada satu ya, kebijakan program lansia ya, yang belum. Saya 2 topik kalau nggak salah. Tolong nanti PowerPoint-nya kirim ke saya, terus absennya tolong langsung kirim ke saya juga ya kalau sudah selesai. Karena kalau di akhir saya susah dapat absennya, ya pertemuannya. Oke, silakan di ini dulu di foto untuk